Halo semuanya, sampai jumpa lagi. Jumpa lagi kita di Pajak Smart ya. Eh, Hari ini kita akan live lagi, teman-teman. Saya akan selalu live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam ya. Gue akan selalu standby setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, seperti biasa teman-teman, supaya saya nggak dipersalahkan lagi ya, bahwa gue perlu disclaimer dulu guys ya. Saya perlu disclaimer buat teman-teman semua bahwa semua yang saya sampaikan di video ini, di live Instagram ini, dan di seluruh Pajak Smart Universe gitu ya, bahwa semua itu hanyalah pendapat pribadi saya saja guys ya, hanya pendapat pribadi seorang awan, itu bukan kajian akademis, itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak resmi, tetapi video ini maupun live Instagram ini, mau apapun yang di dalam Pajak Smart ini, hanyalah pendapat pribadi, itu bukanlah saran profesional konsultan pajak guys, bukan ya. Ini kalau boleh dibilang hanya istilahnya ngobrol-ngobrol warung kopi aja gitu guys. Kita sesama orang, teman, kenal, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Teman-teman semua, tolong tidak bisa dan tidak boleh Anda menjadikan video ini atau live Instagram ini atau semua di channel ini sebagai pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman gitu guys. Nah, kalau teman-teman mau tanya mengenai PPS, bisa juga langsung ke konsultan pajak Anda atau ke AR Anda atau ke Kering PPS ya. Kering PPS 1500008 guys. Tapi kalau gue telepon kayaknya nggak susah masuk sekarang. Karena segitu banyaknya kali orang bertanya ya. Memang Kering PPS itu agak awalnya bagus, sekarang kayaknya udah mulai susah. Oke. Buat teman-teman kalau mau bertanya silakan langsung tanya di kolom komentar ya teman-teman. Kita akan sampai jam 9 malam. Ada yang bertanya dari Pak Bobby 8080. Selamat malam Pak. Jika orang tua sudah meninggal, di SPT-nya dilaporkan 2 unit rumah. Yang satunya sudah diwariskan ke saya seperempat bagian, dan satunya lagi belum diwariskan ke saya. Berapa rumah yang harus saya masukkan di SPT 21? Oke. Di SPT sudah dilaporkan 2 unit kan? Satu sudah diwariskan seperempat, satu lagi belum diwariskan. Berarti yang satu lagi diwariskan di 2021 saja, Pak. Ya, jadi di SPT 2021 Bapak akan muncul seperempat bagian di rumah pertama dan seperempat bagian di rumah kedua. Gitu aja sih, Pak. Gitu. Karena kan sudah dilapor di SPT orang tua, jadi nggak ada masalah. Tinggal langsung dilaporkan di SPT-nya Pak Bobi di SPT 2021-nya, Pak. Oke, itu pendapat pribadi saya ya, teman-teman, Bapak. Semoga membantu, Pak. Oke, baik. Uh, Sebelum ada bertanya, saya akan bahas lagi mengenai beberapa hal. Pertama yang mau dibahas adalah mengenai, ini ada pendapat baru lagi guys, mengenai orang yang belum ikut TA 2015. Ya, orang ini tidak ikut TA 2015, tetapi dia punya harta yang 2015 ke bawah perolehannya. Bagaimana perlakuannya? Awalnya kan kita bilang suruh di PPS skema 2, itu salah. Yang kedua, berikutnya perkembangan terbaru kita mengatakan kalau gitu orang ini lariin ke pas final saja. Pas final baru bisa dilakukan setelah bulan Juni. Nah, sekarang ada perkembangan terbaru. Ada beberapa teman yang berpendapat ya, ada orang yang berpendapat bahwa ini seharusnya nggak usah dilaporkan ke PPS, nggak usah dilaporkan ke pas final, nggak usah di pembetulan SPT, langsung dilempar ke SPT 2021. Nah, ini agak ekstrim ya, tapi pendapatnya cukup kuat. Pendapatnya adalah bahwa Undang-Undang TA itu hanya mengunci selama 3 tahun. Kalau selama 3 tahun tidak ditemukan hartanya, maka dia sudah bebas dari Undang-Undang TA. Ini pendapat ya guys. Gue sendiri kurang yakin, gue sendiri merasa ini agak ganjal ya. Enak sekali kita laporkan langsung ke SPT 21 tanpa bayar pajak gitu. Tapi orang-orang ini, teman-teman ini punya argumen yang kuat gitu. Argumennya adalah bahwa ini sudah di luar dari jangkauannya pas final, sudah di luar dari jangkauannya Undang-Undang TA. Gitu. Tapi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut guys. Kalau teman-teman ada referensi silakan disampaikan ya. Menarik nih untuk orang yang belum ikut TA 2015, kemudian dia punya harta di bawah 2015. Ini sangat menarik ya. Oke, Bapak Pov Pom Pom. Malam Koawan, kenapa SPT pembetulan disebut riskan atau berisiko? Apakah pasti diperiksa? Oke, sebenarnya gini, kalau kita sudah melaporkan penghasilan kita dengan baik dan benar, omset kita sudah lapor dengan benar, bukti potong sudah dilapor dengan benar, cuman kita lupa lapor harta saja, maka itu nggak usah ikut PPS, tidak perlu. Terutama karyawan swasta.
karyawan swasta yang dapat gajinya sudah dipotong pajak dengan baik dan benar, dia lupa laporkan hartanya, itu boleh pembetulan. Silakan pembetulan, nggak ada masalah. Nah, yang beresiko itu adalah orang yang sebenarnya laporan omset itu kecil, laporan bisnisnya kecil, padahal bisnisnya gede. Dia nggak laporkan bisnisnya gitu. Sedangkan hartanya mungkin dia sudah lapor dengan baik dan benar, terus dia mau pembetulan gitu. Mungkin ada satu dua harta ketinggalan, dia mau lapor pembetulan. Ini sangat berbahaya gitu. Karena orang pajak pasti akan mengincar gitu loh. Orang pajak tuh pasti akan habisin dalam 6 bulan ke depan nih, 6 bulan setelah PPS, itu pasti habisin dulu yang nggak ikut PPS dulu. Gitu. Jadi kalau nggak ikut PPS, pastikan Anda sudah lapor dengan baik dan benar SPT-nya. Pembetulannya sudah betul gitu. Nanti kalau nggak ikut PPS, maka yang dikejar kan bukan harta. Yang dikejar adalah penghasilan. Penghasilan yang belum dilaporkan dengan baik. Gitu. Mudah-mudahan kalau kita sudah lapor dengan baik penghasilan kita, harta cuma lupa sedikit, ya udah tinggal pembetulan, nggak ada masalah. Gitu, Bu. Gitu, Pak. Nggak ada masalah. Pembetulan sih boleh-boleh saja. Cuman harus siap pemeriksaan. Dan menurut saya sih untuk orang-orang yang profil tertentu ya, profil tertentu itu maksudnya punya harta sekian miliar ke atas gitu, itu sudah pasti diperiksa kalau nggak ikut PPS gitu. Karena orang pajak kan punya logika, orang pajak punya logika, kalau lu punya omset sekian, maka seharusnya lu punya uang tuh sekian gitu. Kalau jomplang sekali dan lu nggak ikut PPS, kemungkinan besar diperiksa. Kalau saya dari Sri Mulyani, saya periksa semua orang-orang yang nggak ikut PPS, terutama yang profilnya tinggi gitu ya, Bu. Gitu, Pak. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan sih nggak ada pemeriksaan, mudah-mudahan. Oke. Bapak Edward Linardi. Kok kita lapor tabungan di SPT tuh harusnya nambah terus ya? Hasil kerja yang kita sudah bayarkan PPh-nya. Oke, jadi nggak perlu naik terus kok. Untuk tabungan, kita laporkan di SPT persis sesuai nilai yang sebenarnya per tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan sebagainya gitu. Oke, jadi laporin yang sesuatu yang sifatnya tabungan, deposito, saham, kripto, dan sebagainya, laporkanlah sesuai kondisi yang sebenarnya pada tanggal 31 Desember. Jadi saldo akhir di 31 Desember itulah yang kita laporkan. Gitu. Apakah mesti nambah terus? Nggak juga. Harta kan boleh naik, boleh turun. Gitu. Boleh naik, boleh turun. Kalau cenderungnya naik ya silakan naik gitu. Tapi untuk tabungan, laporkanlah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Persis pada saldo 31 Desembernya. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Pempek, Ibu atau Bapak Pempek Palembang, haha. Kenapa Bapak bilang bahwa SPT 2021 itu jadi tumbal? Jadi gini, ini untuk orang-orang yang selama ini memang sudah gemplang pajak gitu, Pak. Bukan untuk teman-teman yang bukan ya. Selama ini dia punya omset, contohnya omset bisnisnya 10M. Dia cuma lapor 3M. Supaya kan nggak kena PKP tuh. Dia sudah lakukan itu selama bertahun-tahun. 2015, 16, 8 sampai 2020 sampai 2021 pun dia sudah lakukan itu. Omsetnya sekian tinggi 10, 20, 30M, dia cuma lapor 3M. Nah, dia ikut PPS. Begitu dia ikut PPS, maka 2020 ke belakang kan aman. Ya dong. Tapi di PPS dia melaporkan hartanya. Tiba-tiba ada mobil Mercy, ada mobil ini, rumah di Pantai Indah Kapuk, rumah di mana. Kan orang pajak kan nggak bego. Orang pajak kan ngelihat, orang ini omset cuma 3M setiap tahun, bisa beli rumah di sini, di sini, di sini, hartanya tiba-tiba meningkat 10M, 20M. Hartanya nih. Otomatis orang pajak tahu, sesungguhnya orang ini punya omset sekian puluh M yang dia tidak laporkan. Oke, 2020 selamat. 2021 nggak akan selamat. Gitu. Nah, 2021 sudah lewat nih. Sudah lewat dong. Kita udah nggak bisa memperbaiki 2021. Nggak bisa. Kalau kita mau lapor PT, bikin CV sekarang, untuk ke depan, nggak bisa untuk mundur. Nggak bisa untuk ke belakang. Gitu. Jadi, 2021 sudah terlanjur. Sudah terlanjur salah, kita laporkan nilainya kecil, ya udah, kalau suatu hari ketahuan dan orang pajak punya data dan bukti yang kuat, ya udah kita tumbalkan, kita bayar gitu. Selama ini kita sudah 5 tahun diampuni. Banyak sekali orang yang omsetnya itu 30 miliar, 50 miliar. Tapi yang dilaporkan cuma 3M, cuma 2M. Laporin setiap bulan, setiap tahunnya di SPT gitu. 5 tahun diampuni. 2021 nggak akan lewat, nggak akan diampuni. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bayar PPN 2%. It's okay sih, gitu. Masih masuk akal angkanya. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Pempek. Oke, Ibu Susanti Anang. Bila mobil dibeli tahun 2014, tapi sudah nggak ada lagi nih PKB di STNK.
PKB, pajak kendaraan bermotor. Oke. Terhenti. Bisa nggak ikut PPS skema 1? Bisa ikut PPS skema 1 kalau dia sudah ikut TA yang 2015, Bu. Kalau sudah ikut TA 15, ada mobil tahun 2014, dia boleh laporkan di PPS. Oke, pakai harga apa? Pakai harga NJKB 2015. Mestinya sih masih ada ya NJKB 2015-nya. Coba dicek di STNK-nya atau di BPKB-nya gitu ya. Mestinya sih ada. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Terus Ibu Ugli Mei 1991. Selamat malam Pak Awan. Kita sebagai PKP OP, kalau ada jual mobil pribadi, apakah harus bayar PPN? Jawabannya yes. Jawabannya iya, Bu. Harus bayar PPN 10%. Itulah cilakannya kalau orang pribadi jadi PKP. Semua yang kita jual, mau jual laptop, jual rumah, jual mobil, semuanya ada PPN 10%. Gitu sih, Bu. Itu pendapat pribadi ya, Bu. Nanti bisa konsultasi ke AR atau ke konsultan pajak yang lain gitu, Bu. Terima kasih, Bu Agli. Semoga membantu, Bu Agli. Oke. Bapak Bobby 8080. Terima kasih, Pak. Dan ada asuransi jiwa, tapi tidak di SPT pewaris. Apa pembayaran atas asuransinya bisa dikenakan pajak di SPT saya, Pak? Bisa saja, Pak. Kalau saya bilang sih, kalau memang belum masuk SPT, laporkan, Pak. Laporkan sekarang di PPS. Kalau asuransi hanya cukup lapor nilai investasinya saja ya. Nilai investasinya saja yang dilapor sebagai harta. Gitu sih, Pak. Semoga membantu, Pak. Oke. Bapak Pempek Palembang. Haha. Kalau ada harta sebelum 2015 sebagai dana pensiun dari kerja di luar negeri, sebagai subjek pajak luar negeri, itu gimana perlakuannya? Tempo hari sudah ikut TA. Oke. Kalau Ibu bisa membuktikan bahwa penghasilan itu betul-betul berasal di luar negeri ketika Ibu sedang bekerja di luar negeri, dan Ibu sudah bekerja di luar negeri itu lebih dari 183 hari waktu itu, dulu itu, maka itu uang boleh dibawa pulang ke Indonesia, nggak usah kena pajak. Nanti dilaporkan di SPT tahun 2021 juga bisa. Gitu sih. Kalau luar negeri sudah lebih dari 183 hari, maka itu bukan objek pajak. Tapi masalahnya gini, kalau Ibu mau ikut PPS, masalahnya adalah di tahun SPT 2021 sudah lapor belum dana pensiun itu? Nah, SPT 2020. Nah, kalau SPT 2020 belum lapor dana pensiun itu dan Ibu mau ikut PPS, maka ini menjadi objek yang belum dilaporkan nih. Ini masalah nih, Bu. Gitu. Jadi, kalau Ibu sudah lapor SPT 2020 dan di dalam SPT itu tidak ada harta ini, dana pensiun ini, maka pilihannya jangan ikut PPS. Kalau ikut PPS, maka ini dana pensiun yang belum dilaporkan di SPT, menjadi objek PPS. Gitu sih, Bu. Semoga membantu ya, Bu Pempek. Oke, Bapak Granari Yogurt. Malam Pak Awan, kalau harta di laporan lebih besar dari harta sesungguhnya bagaimana Pak? Misal, harta di laporan 500 juta, kondisi sebenarnya 100 juta. Tidak masalah Pak, nggak ada masalah. Ya. Kalau mau ikut PPS boleh, silakan ikut PPS ya formalitas itu mungkin lapor yang kecil apa aja boleh gitu. Supaya mengunci supaya 2020 ke belakang tidak diperiksa. Silakan Bu atau Bapak, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ditemukannya harta yang belum dilaporkan. Itu masalah kita semua. Kalau udah lebih, nggak ada masalah, Pak. Gitu ya. Semoga membantu. Ibu Ufmut, kalau orang tua mau NE, mau non-efektif, harta mau langsung diwaris ke anak. Apa si anak harus bayar pajak untuk warisan? Jawabannya tidak. Kalau harta itu sudah dilaporkan di SPT orang tua, dia langsung warisan kepada anak-anaknya, itu boleh saja. Yang jadi masalah adalah harta itu belum dilaporkan di SPT-nya si bapak atau mamanya. Itu jadi masalah. Gitu. Kalau dia sudah laporkan di SPT orang tua, silakan diwariskan kepada anak-anaknya. Beres, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia belum lapor, maka si anak-anaknya ini yang menerima waris ini harus laporkan di SPT dia atau di PPS dia sebagai penghasilan biasa. Gitu, bayar pajaknya. Gitu. Semoga membantu ya, Bu. Itu pendapat pribadi ya, Bu. Bapak Granari Yogurt, apakah semua orang baiknya ikut PPS? Menurut saya sih iya. Menurut saya sih iya. Kecuali betul-betul penghasilan Anda sudah dilapor dengan baik dan benar. Dan di SPT Anda lupa aja melaporkan sesuatu atau harta yang sebenarnya sudah tercover oleh penghasilan Anda itu.
maka nggak usah ke PPS, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau agak ragu-ragu, agak khawatir, mungkin ada omset yang belum dilapor, ada penghasilan yang belum dilapor, atau mungkin bisnisnya naik turun, omsetnya naik turun, tapi nggak dilapor dengan baik, ya udahlah, kita ikut PPS saja dah. Gitu. Itu pasti aman. Ikut PPS sudah pasti aman 2020 ke bawah ya. Yang penting jangan ada yang belum dilaporkan, itu masalah. Gitu Pak, semoga membantu Pak Granari. Oke. Ibu Dwi Klinikku. Ibu Dwi Klinikku. Mas Mimin, kalau baru punya NPWP 2021 dan SPTOP masih perawan alias perdana, aku dapat saran aset yang didapat dari tahun sebelum punya NPWP, katanya boleh lapor ya tanpa diperiksa. Nggak bisa, Bu. Di Undang-Undang HPP sudah dikunci. SPT 2020, kan Ibu mau lapor SPT 2020 dong? Jadi NPWP baru 2021 harus lapor SPT 2020 dong. Di SPT 2020 isinya apa? Di undang-undang sudah ditegaskan. Isinya adalah penghasilan 2020 dan harta yang diperoleh dari penghasilan 2020. Harta yang lain semuanya masuk ke PPS. Itu perintah undang-undang. Oke, hati-hati. Jangan sampai Ibu lapor di SPT 2020 langsung gebret hartanya semua segitu banyak, nggak boleh. Itu sudah dikunci oleh Undang-Undang HPP, tidak boleh. Jadi SPT 2020 isinya apa? Isinya adalah penghasilan 2020 saja, dan hartanya adalah harta dari penghasilan di 2020 saja. Itu perintah undang-undang. Gitu, Bu. Semoga membantu ya. Jadi, semua yang di luar dari penghasilan 2020, hartanya masuk ke PPS. Begitu, Bu. Semoga membantu ya. Oke. Bapak Wendy Taurus. Kok insentif COVID PPH UMKM ada perpanjang nggak di tahun 2022? Kita belum tahu, Pak, sampai sekarang. Kita belum tahu sampai sekarang. Apakah ada perpanjang atau enggak. Biasanya sih mendekati Februari baru ada kabar. Gitu. Kalau tahun lalu kan di Februari baru ada kabar. Itu COVID diperpanjang. Terus di bulan Juni juga, di bulan Juli kalau nggak salah baru ada kabar itu diperpanjang. Gitu. Jadi sabar menunggu ya, Pak. Kita sabar menunggu ya. Semoga insentif diperpanjang. Terima kasih, Pak. Pak Bobby 8080. Terima kasih, Pak. Dan ada asuransi jiwa, tapi tidak di SPT pewaris. Apa pembayaran atas asuransinya bisa dikenakan pajak di SPT saya, Pak? Maksud Bapak pembayaran atas klaim asuransi, Pak ya? Kalau meninggal ya. Oke. Semua asuransi yang akibat resiko, contohnya sakit, meninggal, sakit kritis, itu semua sudah bukan objek pajak. Ada undang-undangnya ya. Klaim asuransi akibat risiko adalah bukan objek pajak. Nanti uang itu kan masuk ke rekening. Uang itu dicatat di SPT tahunan kita sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Di lampiran 3. Lampiran 3 bukan objek pajak. Ada satu kolom namanya asuransi. Gitu. Klaim asuransi. Gitu ya. Klaim asuransi. Oke. Terus Pempek Palembang. Tabungan di Desember 2020 100 juta. Di 2021 turun jadi 40 juta. Sisa 60 jutanya apakah hilang atau boleh kita masukkan jadi cash 60 juta? Ya, silakan saja, Bu. Silakan saja. Ini bukan masalah. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya adalah di lain dari 100 ini masih ada yang belum dilapor nggak? Itu yang jadi masalah. Kalau 100 ini mau diotak-atik, silakan saja. Silakan saja diotak-atik. Gitu. Akan lebih baik kalau ikutin kondisi sebenarnya. Gitu. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Pempek. Oke. Bapak Granari Yogat. Apabila ada waris rumah dan dibalik nama kelima anak, bagaimana melaporkan ke laporan tahunannya? Sudah bayar pajak waris. Ibu tidak ada NPWP karena tidak berpenghasilan. Apa perlu bayar PPH? Oke. Jadi kelima anaknya harus melaporkan masing-masing 1/5 bagiannya, Pak. 1/5 bagian atas rumah tersebut. Nah, pertanyaannya ini kena pajak atau enggak? Jadi di undang-undang jelas dikatakan bahwa warisan tidak kena pajak, bukan objek pajak. Cuman ketika kita ketemu orang pajak, seringkali jadi masalah. Orang pajak akan tanya, ini rumah waktu dulu si ibu atau si bapak bekerja menghasilkan uang ini, sudah dibayar pajak atau belum? Itu masalahnya. Kalau belum, sering dipermasalahkan sama orang pajak. Gitu. Kalau ini belum dilapor di SPT 2020, sedangkan ini rumah sudah diberikan di 2020, ada baiknya ikut PPS. Ikut PPS. Harganya berapa? Harganya bebas, karena ini adalah menggunakan harga wajar, gitu, Pak. Jadi kalau saya bilang, kalau ada budget ya, mending ikut PPS. Ikut PPS,
akui harga rumahnya senilai harga wajar. Apa yang dimaksud dengan harga wajar? Harga wajar adalah harga yang pendapat pribadi Bapak, silakan dinilai harga wajarnya. Kan begitu lebih baik. Gitu. Daripada kita nggak laporkan, takutnya jadi masalah suatu hari. Gitu, Pak. Oke. Semoga membantu ya, Pak Granari. Pak Bobby 8080. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Bapak Suherman 6271. Punya saham tahun 2019 belum dilapor gimana, Pak? Saham 2019 belum dilapor, itu masuk ke PPS, Pak. PPS skema 2. Bayar 14%, selesai. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Suherman. Ibu Susanti Anang. NJKB dari mobil 2014 sudah nggak simpan lagi. Jadi nggak bisa ikut skema 1 ya. Dulu sudah pernah ikut TA1. Bisa, Bu, ikut skema 1. Silakan ikut skema 1, masukkan mobilnya menggunakan NJKB 2015. Kalau NJKB sudah tidak ada, tanya ke dealer. Tanya ke dealer, tanya ke agen mobil, pasti tahu. Tanya, waktu mobil ini, merek ini, waktu dulu tahun 2015, kira-kira berapa ya NJKB-nya? Gunakanlah angka itu, Bu. Santai saja, angkanya juga nggak akan meleset jauh-jauh kok. Kan sudah lama sekali. Gitu, Bu. Oke, semoga membantu ya. Ibu Ugli Meme, 1991. Kalau PKP pribadi, saat lapor SPT tahunan, apakah semua uang di bank harus lapor? Termasuk anak, istri, atau cuma rekening untuk usaha? Oke, kalau PKP SPT pribadi ya, SPT pribadi orang pribadi tahunan ya, semua uang dia harus laporkan di SPT-nya dia. Mau nama istri, nama anak, nama dia, nama saudara, nama paman, nama ibu, nama siapapun, nama supir, nama pembantu, nama siapapun, dia laporkan di SPT tahunan dia. Kenapa? Karena itu uangnya dia. Gitu. Jadi pajak itu tidak terlalu pusing dengan nama siapa di tabungannya. Pajak itu mau tahu uang ini siapa yang punya sebenarnya. Orang yang punya uang inilah yang harus melaporkan di SPT tahunan dia. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke, Bapak Suherman 6271. Bisa dilapor di tahun 2021, Pak. Tadi Pak Suherman nanyanya apa ya? Punya saham 2019, belum dilapor. Sekarang mau dilapor di SPT 2021. Pada dasarnya tidak bisa, Pak. Pada dasarnya nggak bisa, ikutkan ke PPS saja. Itu lebih aman sih, Pak. Itu saham di bursa atau saham di PT. Ya, kalau saham di bursa ya mending laporkan di PPS. Kenapa? Nanti orang pajak akan dapat data nih dari bursa. Kita punya saham di tahun 2020 senilai sekian, belum dilapor. Kan kita repot, nanti jadi masalah. Kita bilang itu sudah dilapor di 2021, nggak bisa. Karena itu harta sudah ada sejak 2019. Gitu. Maka kan harusnya dilapor di SPT 2020, sedangkan kita nggak lapor. Nah, itu masalahnya. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Soeherman. Oke. Bapak Edward Linardi. Kok kalau misalkan 2015 punya rumah, dan sudah dilaporkan di TA 2015 dan 2019 sudah dijual tapi lupa perubahan SPT sampai sekarang, apa yang harus dilakukan? Nah, ini baru saja ada telepon. Begitu juga ceritanya. Jadi ada rumah sudah dijual 2019, berarti kan harusnya sudah dikeluarkan dari SPT dong. 2020 sudah nggak ada harusnya di SPT, tapi 2020 masih muncul di SPT sebagai rumah, ya kan? Padahal itu sudah jadi uang di rekening. Nah, rekening ini dilaporkan dengan nilai yang lebih kecil gitu kan. Banyak orang seperti ini, Pak. Banyak orang mengalami seperti ini. Sekarang solusinya cuma ada dua. Pertama, ikut PPS, lupakan rumahnya, laporkan rekeningnya yang belum dilaporkan itu. Jadi rekening hasil penjualan rumahnya dilaporkan, masuk ke PPS. Ini pasti aman, beres. Cara kedua adalah, ya udah, Bapak masih ngotot ke orang pajak bahwa uang yang hasil penjualan itu sudah dilaporkan, cuman masih berbentuk rumah waktu 2020. Kita salah lapor, kita mohon maaf ke orang pajaknya bahwa selama ini kan orang pajak nggak pernah ngajarin saya nih cara lapor yang benar, sehingga gue salah lapor gitu. Seharusnya itu sudah dilapor berbentuk uang rekening atau deposito hasil dari penjualan rumahnya. Tapi saya salah, saya tidak paham sehingga saya masih melaporkan itu sebagai rumah gitu. Tapi kan pada prinsipnya itu sudah dilaporkan di SPT. Itu belum dilaporkan di SPT, bukan. Gitu sih. Pada prinsip seperti itu. Kalau Bapak tipe orang yang mau aman, ya udah, masukkan ke PPS, uang hasil penjualan itu masukkan PPS, bayar 14%. Kalau Bapak tipe yang orang yang berani, ya udah, nggak usah lapor, maksudnya nanti diperbaiki di 2021, rumahnya dikeluarkan, rekeningnya masuk, uangnya masuk. PPS-nya lapor, tapi bukan yang itu. PPS tinggal laporkan ke objek yang lain. Tapi nanti suatu hari kalau dipermasalahkan sama pajak,
kok ditemukan sebuah rekening belum dilaporkan? Bapak bilang, saya sudah laporkan, cuman masih berbentuk rumah, karena dulu itu saya tidak ngerti laporan pajak, gitu. Nah, mesti berani berdebat gitu, Pak. Kalau mau ya, kalau enggak ya udah masukin ke PPS beres. Gitu. Terima kasih Pak Edward, semoga membantu ya. Ibu Lina CNP. Malam kok, saya mau tanya, kalau saya dapat uang tunai dari kakak di awal 2022, apakah boleh kita laporkan di PPS sekarang ini? Terima kasih kok. Jadi gini, uang dari kakak itu kan udah pasti bukan hibah ya, itu adalah penghasilan biasa, ya dong. Mau dilaporkan dari 2022 atau dilaporkan di PPS, itu silakan terserah ibu. Kalau mau dilaporkan ke PPS, berarti kan uang ini seolah-olah sudah ada di 2020, begitu kan? Nah, silakan kalau mau bu. Jadi uang tunai ini dilaporkan di 2020 di PPS seolah-olah sudah menjadi milik ibu sejak 2020. Itu silakan ya, tapi itu pendapat pribadi saya, itu bukan saran. Silakan ibu mau lakukan seperti apa. Tapi nanti kalau orang pajak bisa membuktikan bahwa sebenarnya uang ini diberikannya di tahun 2022, maka akan jadi berisiko. Gitu. Itu sih Bu, resiko di situ. Yang penting orang pajak bisa membuktikan sebaliknya nggak? Kalau nggak berarti aman, nggak ada masalah. Tapi kan ini uang tunai kan mah gampang, tinggal diatur, oh diberikan 2020 gitu. Oke, itu ya Bu Lina, semoga membantu. Bapak Edward Linardi, pembetulan SPT di 2020 atau lapor yang tahun ini saja? Bapak Edward tadi mengenai misalkan 2015 punya rumah dan sudah dilaporkan di TA. Oh, yang tadi kan sudah dijual ya, sudah dijual, tetapi di SPT masih belum terjual. Sudah tidak bisa pembetulan, Pak. Kalau Bapak mau ikut PPS, Bapak tidak bisa pembetulan. Jadi pilihannya adalah ikut PPS kemudian betulkan di 2021 atau nggak usah ikut PPS. Kalau nggak ikut PPS, Bapak boleh pembetulan SPT 2020. Nggak ada masalah. Gitu. Pilih, mau ikut PPS, nggak pembetulan, jadi langsung dilempar ke 2021, atau tidak usah ikut PPS, Bapak boleh pembetulan. Nggak ada masalah. Gitu, Pak. Tergantung ini, masih ada harta lain yang belum dilapor. Kalau masih ada kan lebih baik ikut PPS. Begitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Edward. Ibu Siandayani 59. Stok barang itu termasuk harta ya? Dan pakai kode berapa di SPT? Oke, stok barang itu jelas-jelas harta. Ciri khas harta itu apa sih? Ciri khas harta adalah bisa diuangkan. Itu ciri khasnya harta. Oke? Harta itu apa? Yaitu sesuatu yang bisa diuangkan. Itu harta. Oke? Stok barang itu harta. Kalau di SPT, dia itu kodenya adalah di 019 setara kas lainnya. Kalau saya begitu ya, 019 setara kas lainnya. Kalau saya di SPT, karena di SPT orang pribadi itu tidak ada khusus satu kode yang namanya stok barang. Sedangkan di PPS ada. Di PPS itu kalau nggak salah 015 kalau nggak salah di PPS deh. Kode yang namanya persediaan usaha, persediaan barang dagang, itu ada di PPS. Sedangkan di SPT masih belum ada. Masih 019 setara kas lainnya. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu, si Anda, Yani. Ibu Upmus. Kalau cuma untuk formalitas ikut PPS Jilid 2, apa ada nilai minim yang dilapor, Pak? Tidak ada nilai minim. Kalau saya laporkan uang Rp100.000. Saya bayar Rp14.000. Kemarin, tanggal 1 Januari, sudah saya bayar. Gitu. Nggak ada nilai minimum, nggak ada nilai maksimum. Silakan saja dilaporkan. Yang jadi masalah adalah masih ada belum harta yang belum dilaporkan. Itu aja masalahnya. Kalau masih ada harta yang belum dilaporkan, itu potensi masalah. Gitu. Kalau yang nggak ada yang lain, nggak ada masalah. Silakan mau dilapor minimum berapa, maksimal nggak ada batasannya. Itu, Bu. Semoga membantu ya. Oke. Ibu Susanti Anang. Omset penjualan yang belum dilaporkan bisa ikut PPS? Tidak. PPS hanya lapor harta, bukan omset, bukan pembelian, bukan penghasilan, bukan yang lain. Hanya melaporkan harta. Yang dimaksud harta itu apa? Uang di rekening, deposito, rumah, tanah, apartemen, saham, uang tunai, itu yang dimaksud dengan harta. Emas, perhiasan, itu harta. Gitu. Jadi, bukan omsetnya yang dilaporkan, tetapi hasil dari omsetnya berupa uang, berupa harta. Itu yang dilaporkan, Bu, di PPS. Ya, semoga membantu, Bu. Bu Susanti, ya. Bapak Puf Pompom. Rekening tabungan orang tua, 90 tahun usianya, apakah harus ikut PPS? Orang tua tersebut tidak punya MPP kok. Tergantung nilainya nih.
Kalau nilainya cuma 10 juta, 20 juta, nggak usah lah. Gitu, nggak perlu. Tapi kalau nilainya 10 miliar, 20 miliar, mending dilaporkan di PPS sekarang bayar 14%. Daripada nanti kena pajak bayar 30%, risikonya besar sekali. Bisa nangis nanti bayar pajaknya. Gitu sih, Bu. Tergantung nilainya. Kalau nilainya cukup besar, agak beresiko, ya udah mending masukin PPS bayar 14%. Tapi kalau nilainya kecil sekali, ya nggak usah. Gitu. Gitu, Bu. Semoga membantu ya. Bapak Randy Blood. Isi SPT tahunan 2020 bukan hanya harta dan penghasilan 2020 saja, Pak. Tapi harta kondisi sebelum 2020, misal 2019, ditambah harta yang diperoleh dari penghasilan 2020. Betul, Pak? Iya, benar. Jadi, harta 2019 ditambah dengan harta yang diperoleh dari penghasilan 2020, menjadilah harta 2020. Iya kan? Ini adalah harta kondisi 2020. Gitu kan, Pak? Gitu. Semoga membantu ya, Pak. Betul kan? Sama ya. Bapak Randy, kondisi kalau wajib pajak mau ikut PPS kebijakan 2, tapi belum lapor SPT tahunan 2020. Oke, kalau dia belum lapor SPT 2020, ya yang tadi Bapak bilang itu sudah betul. Yang tadi Bapak bilang, dia laporkan SPT 2020 berasal dari kondisi 2019, harta 2019 ditambah dari penghasilan 2019 dan harta yang dihasilkan dari penghasilan 2020. Ya betul ya. Jadi harta 2019 ditambah dengan penghasilan 2020 dan harta yang berasal dari penghasilan 2020. Betul Pak ya? Seperti itu. Sama Pak. Cocok Pak. Oke, terima kasih Pak Randy. Oke, kemudian halo. Sorry, agak ini jaringannya kayaknya. Halo. Sorry teman-teman, agak lemot kayaknya. Halo. Oke, sorry. Tadi keputus kayaknya. Sorry, keputus. Oke, sorry tadi keputus ya. Tadi sampai mana ya? Sorry tadi keputus. Sudah jauh ternyata, sudah jauh. Oke, sorry ya teman-teman tadi ke lag sedikit. Tadi Bapak Randy, sama di Bapak Randy, kondisi kalau WP sudah ikut PPS kebijakan 2, tapi belum lapor SPT tahunan 2020. Sudah betul. Jadi kalau dia belum lapor SPT 2020, maka SPT 2020 adalah penghasilan 2020 ditambah dengan harta dari hasil penghasilan 2020 ditambah dengan harta di tahun sebelumnya yang dia laporkan sebelum Undang-Undang HPP berlaku. Gitu Pak. Sama ya Pak ya? Oke, Ibu Dwi Klinik. Ibu Dwi Klinik. Kan baru buat di 2021. Jadi tetap perlu ya lapor di SPT 2020. Bukankah kewajiban kita saat mendaftar pajak setelahnya? 2021 ada penghasilan dan bayar pajak. Jadi aset sebelum 2020 jadi riskannya. Iya Bu, jadi kalau orang belum lapor SPT 2020, NPWP baru dibikin 2021, tapi dia mau ikut PPS, karena ada harta 2020 yang belum dilaporkan, maka dia harus lapor minimal dan dia hanya bisa lapor SPT 2020 saja. Gitu. Oke. Dan kewajiban kita lapor pajak bukan setelah punya NPWP, Bu. Bukan. Kewajiban orang melapor pajak dan membayar pajak bukan setelah punya NPWP ya, tapi sejak dia punya penghasilan di atas PTKP. Gitu. Ini salah persepsi. Banyak orang salah persepsi. Oh, gue bikin NPWP sekarang, maka sekarang lah gue mulai bayar pajak. Bukan. Bayar pajak itu sejak sebelumnya, sejak kita punya penghasilan yang di atas PTKP. Itulah saat kita bayar pajak. Gitu. Kalau mundur 5 tahun, mundur 5 tahun. Kalau sudah mulai bisnis 10 tahun yang lalu, 10 tahun mesti mundur lapor SPT-nya. Maka sekarang disederhanakan, langsung ikut PPS, selesai. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Dwi. Oke, Bapak Yanto Teguh Lee. Pak Awan, saya mau nanya. Saya memiliki 2 MPWP. Oke, 2 MPWP. Oke, ada 2 MPWP karena domisili dengan perusahaan saya beda wilayah KPP. Oh, MPWP cabang maksudnya. Oh, perusahaan. MPWP domisili tidak ada usaha, hanya sebagai tempat tinggal.
Apakah ada solusi untuk menutup satu MPWP? MPWP satu lagi itu apakah MPWP cabang atau MPWP perusahaan, Pak? Kalau MPWP cabang, gampang, tinggal tutup. Ada formulir penutupan MPWP dengan alasan saya sudah tidak ada usaha di situ lagi, selesai. Tapi kalau perusahaan nggak bisa. Kalau perusahaan kan dia mesti mengajukan pencabutan MPWP, repot itu. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Yanto. Oke. Ibu Bapak Pempek Palembang. Haha. Asuransi pendidikan anak apakah saat cair harus bayar pajak apresiasi aset juga? Oke, asuransi pendidikan itu sama seperti investasi biasa, Bu. Sama seperti tabungan biasa. Oke, kalau saya sih saya laporkan di setiap tahunnya. Setiap tahun dilaporkan. Kalau dia sudah ada di SPT 2020 dan dia belum bayar pajaknya, belum lapor di SPT 2020, maka dia harus masukin ke PPS. Itu sih, Bu. Kondisi 2020. Nilai investasi pada saat 2020. Itu pendapat saya sih, Bu ya. Semoga membantu, Bu Pempek. Oke. Bapak CKR 19600. Pak, kalau SPT 2020 lapornya gelondongan, nggak dirinci. Terus kalau mau PPS bagian harta yang kurang dilapor bagaimana? Apakah lapor SPT secara gelondongan sah? Padahal bukan formulir SS, bukan 1770 SS ya. Jadi ini jelas-jelas sudah salah dan ini blunder, ini fatal sekali guys. Ya, kita lapor SPT, kita masukin kas setara kas, total semuanya. Semua uang, tabungan, deposito kita gabung menjadi uang tunai atau kita gabung menjadi kas dan setara kas. Ini fatal, ini salah ya. Nah, sekarang kita mau ke PPS nih. Bagaimana solusinya? Kalau menurut saya, pendapat pribadi ini ya, kalau menurut saya yang kita sudah laporkan setara kas itu di dalam sudah ada tabungan, ada deposito, ada uang tunai yang kita sudah hitung, nggak usah lagi masuk PPS. Yang masuk PPS adalah yang di luar ini, yang belum kita laporkan. Ada rumah atau masih ada deposito lain yang belum dilaporkan. Nanti di SPT 2021 dipecah. Nah, di SPT 2021 dirinci tuh, ada tabungan, deposito, ada saham, dirinci dengan baik dan benar. Gitu. Nanti suatu hari orang pajak akan datang, akan mengkonfirmasi, kok dulu punya deposito belum dilaporkan di PPS? Nah, kita harus jawab, Bapak harus berani menjawab ke orang pajak. Saya sudah lapor, Pak, tapi saya lapor dalam bentuknya kas dan setara kas atau uang tunai. Kenapa saya lapor begitu? Karena saya tidak paham peraturan perpajakan. Saya mohon maaf. Kan Bapak juga selama ini nggak pernah datang ke rumah saya untuk ngajarin saya bikin pajak kan. Saya juga tidak punya konsultan pajak. Saya nggak ngerti, saya nggak sanggup bayar konsultan pajak yang mahal gitu. Oleh karena itu saya mohon maklum, saya mohon maaf gitu. Tapi jelas-jelas itu adalah harta yang sudah saya laporkan di SPT. Cuman saya belum rincikan saja. Nah, di SPT 2021 saya sudah rincikan. Nah, kita harus siap berdebat dengan petugas pajak, Pak. Gitu ya. Itu kalau berani, kalau mau. Kalau nggak mau, kalau Bapak tipe orang yang nggak mau pusing, ya udahlah. Laporkan ke PPS, deposito, tabungan yang bukan setara kas, yang kode akunnya itu salah, itu dilaporkan, bayar PPS-nya, maka tahun depan harta Bapak jadi double. Ya nggak apa-apa juga sih. Gitu sih, Pak. Semoga membantu ya. Bapak Suherman, oke, thanks Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Ibu Miliis, Pak, anak saya baru bikin NPWP tahun 2021. Sebelumnya dia kerja di luar negeri. Bagaimana cara lapor SPT tahunan yang pertama kali? Gaji yang didapat dari luar negeri boleh dilaporkan di SPT tahunannya? Jawabannya iya. Jadi, kalau dia sudah di luar negeri lebih dari 183 hari, apalagi dia waktu itu belum punya NPWP, maka semua penghasilan dia di luar negeri tinggal dibawa pulang uangnya ke Indonesia, dia laporkan di SPT 2021, plok segitu. Oke? Nanti di SPT 2021 itu ada satu kolom yang namanya penghasilan dari luar negeri yang bukan objek pajak. Masukkan segitu. Gitu. Nilai itu semua adalah sama dengan nilai hartanya. Gitu. Nanti orang pajak akan tanya, apa betul dia uang ini semuanya betul-betul dari penghasilan luar negeri? Nah, itu dia mesti buktikan tuh, Bu. Dia mesti buktikan, mungkin ada bukti potong yang di luar negeri, ada bukti transfer yang di luar negeri, dan sebagainya. Intinya, dia bisa membuktikan bahwa penghasilan ini berasal dari pekerjaan di luar negeri, bukan dari pekerjaan di dalam negeri. Gampang, gampang sekali. Tinggal dibuktikan aja. Beres sih, Bu. Nah, kalau dia nggak bisa buktikan, itu masalah. Gampang kok kalau luar negeri tinggal dibuktikan. Gitu ya. Terima kasih, Bu Mili. Semoga membantu ya. Bapak Johnson Tan. Bro, mau tanya. Dulu karyawan 2012 sampai 2015. Lapor SPT hanya 2012 sampai 2014. Sekarang belum pernah lapor lagi. Sarannya gimana, Bro? Oke, sarannya adalah buat Bro Johnson,
lupakan yang 15, 16 sampai 2019, nggak usah lapor, langsung lapor SPT 2020. Oke, langsung lapor SPT 2020 saja. Hartanya apa isinya? Hartanya adalah harta yang terakhir dilapor di SPT 2014 ditambah dengan penghasilan 2020 dan harta yang diperoleh dari penghasilan 2020 itu. Oke, selebihnya semuanya masuk ke PPS. Gitu, Bro Johnson. Semoga paham ya. Jadi, kalau Anda sudah terlanjur bolong, lapor terakhir di 2014, maka lupakan yang lain, langsung 2014 lompat ke 2020. Di SPT 2020, isi hartanya apa? Hartanya adalah harta 2014 ditambah dengan penghasilan 2020 dan harta yang dihasilkan dari penghasilan 2020. Selebihnya, harta yang lain, harta yang diperoleh di jangka waktu ini, semuanya laporkan ke PPS. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Bro Johnson. Oke. Terus, Bapak Granari Yogurt. Pak Awan, rumahnya dibalik nama tahun 2021, jadi bukan dilapor di PPS. Oke, kita jangan lihat balik namanya, kita lihat tahun perolehannya, tahun diberikannya tahun kapan. Gitu. Kadang-kadang kan ada akte waris atau akte hibah tuh kapan diberikannya. Tapi kalau memang itu tidak ada akte waris, nggak ada akte hibah, dan diberikannya di 2021, dan balik namanya 2021, maka itu masuk ke 2021, bukan PPS. Itu, Pak. Kecuali dia belum dilapor di SPT orang tua. Nah, kalau dia belum dilapor di SPT orang tua, kan potensi kena 30%. Nah, mending kan dilapor ke PPS. Mending lapor PPS, bayar 14%. Lebih murah. Gitu. Pendapat pribadi ya, Pak. Itu bukan saran profesional ya. Semoga membantu Pak Granari. Bapak Pempek Palembang. Asuransi pendidikan apakah termasuk objek pajak? Ketika cair, apa bayar pajak apresiasi aset? Tadi kan udah dijawab kalau nggak salah ya. Jawabannya iya, Bu. Jadi asuransi pendidikan itu sama seperti investasi biasa. Sama seperti investasi yang lain, itu adalah objek pajak. Bukan asuransinya objek pajak, sebenarnya penghasilannya objek pajak, gitu ya. Kalau asuransi ini belum dilapor di SPT 2020, berarti kan ada penghasilan yang belum dilaporkan di SPT 2020, yang mana penghasilan ini menghasilkan asuransi ini. Maka asuransi ini dikenakan PPS, gitu sih, Bu. Masuk akal, masuk ya. Semoga masuk, Bu. Oke, Ibu Bunda Rafas. Pak, maaf mau online. Tadi dengar sekilas yang kalau baru bikin NPWP, belum lapor 2020, katanya tadi cuma bisa bikin harta sebanyak pendapatan 2020 saja. Sedangkan yang aset sebelumnya harus ikutan PPS. Betul, Bu, begitu, Bos. Begitu, Bu. Ibu Bunda lagi, bagaimana kalau uang buat bayar tarif PPS nggak cukup? Oke. Nah, nanti Ibu mesti ngomong sama konsultan pajak nih. Contoh, kenapa bisa ada uang nggak cukup buat bayar PPS? Contohnya ada orang baru bikin NPWP nih. Baru bikin NPWP, dia mesti lapor SPT 2020, dia ada rumah warisan nih dari orang tuanya. Rumah warisan mungkin nilainya 100 juta contohnya. 100 juta rumah warisan dari orang tua, tapi dia ini orang yang bekerjanya itu gaji kecil gitu kan, dia nggak punya uang yang cukup untuk bayar PPS. Apa yang mesti dilakukan? Gampang. Dia ikut PPS skema 2, rumahnya dia laporkan senilai harga wajar. Gitu. Dia kan terima rumah ini gratis dari orang tuanya kan? Dia terima gratis. Dia cukup laporkan senilai harga wajar. Apa yang dimaksud dengan harga wajar? Harga wajar adalah harga yang dia tentukan sendiri. Menurut persepsi dia, rumah ini senilai sekian. Dia laporkan itu, dia bayar 14%. Gitu, Bu. Kalau nggak punya budget seperti itu, terpaksa. Gitu. Tapi kan pada dasarnya kan, harta yang warisan itu kan bukan objek pajak pada dasarnya. Nah, sekarang dia mau ikut PPS, sudah bagus. Udah berterima kasih negara. Gitu. Udah bagus gitu. Terima kasih ya, Bu. Jadi kalau nggak cukup budgetnya, mesti betul-betul diperhitungkan pakai harga wajar aja. Harga wajar untuk properti ya. Semoga membantu, Bu. Ibu Ugli, Mei 1991. Terima kasih, Pak. Kalau kita ada asuransi jiwa yang ada investasi, tapi kita tidak pernah lapor di SPT tahunan, apakah bisa bermasalah? Karena kita tidak tahu kalau itu wajib lapor atau tidak. Oke, jawabannya adalah Ibu langsung masukkan ke PPS. Gitu. Masukkan ke PPS senilai senilai investasinya saja. Oke, masukkan ke PPS senilai investasi. Investasi nilai kapan? Nilai Desember 2020. Gitu, Bu. Oke, tinggal tanya ke agen asuransinya, saya mau laporkan pajak,
mohon keluarkan statement nilai investasi per Desember 2020. Seperti itu saja, Bu. Masukkan ke PPS, bayar pajaknya. Semoga membantu ya, Bu Ugli. Oke. Ibu Lydia Minanto. Malam kawan, ada lapor tabungan di SPT orang tua. Tapi selama itu tidak ada tabungan atas nama orang tua tersebut. Semuanya dialihkan ke anak karena orang tua kurang ngerti perbankan. Gimana pindahkan dana tersebut ke SPT anaknya? Oke, kalau sudah dilaporkan di SPT orang tua, maka tahun depan atau tahun SPT 2021 ini tinggal dipindahkan ke anaknya. Jadi di SPT orang tuanya dilaporkan tahun 2021, hilangkan tabungan itu. Di SPT anak, masukkan tabungan itu. Kemudian di SPT anak ini ada satu kolom yang namanya hibah dari orang tua. Oke, itu bukan objek pajak. Laporkan di situ senilai tabungan tersebut. Gitu, Bu. Ya, di SPT orang tua dihilangkan, dicabut. Di SPT anak masukkan harta dan masukkan juga penghasilan yang bukan objek pajak yang namanya hibah. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke. Bapak Granari Yogurt. Oke. Rumah yang dibeli tahun di 1980. Jadi rumah waris. Tidak ada di laporan NPWP orang tua. Apa harus bayar PPh untuk laporan harta warisan NPWP anak? Oke. Untuk rumah 1980 ke bawah nggak usah pajak lagi. Itu nggak ada pajaknya. Pajak itu hanya mulai 1985 sampai sekarang. Ya. Untuk perolehan rumah yang 1985 ke bawah itu tidak kena pajak. Langsung laporkan di SPT tahunan, beres. Itu. Terima kasih Pak Granari ya. Semoga membantu. Ibu Pempek Palembang. Apakah ikut PPS kebijakan 1 untuk uang tunai, misalnya falas? Apakah harus ada pembuktian? Kalau uang tunai yang falas tidak perlu pembuktian apa-apa. Oke. Yang perlu pembuktian itu yang sifatnya jelas seperti rekening, deposito, kan ada nomor rekening, ada nomor beliat deposito. Nanti orang pajak akan ngecek ke bank, di cross check dengan yang kita laporkan. Kalau uang tunai kan nggak bisa. Kalau uang tunai kan dia nggak mungkin ngecek ke berapa lembar sih uang tunai, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau uang tunai mau falas ataupun apapun tuh nggak bisa dicek, itu silakan bebas saja. Gitu, Bu. Semoga membantu. Oke. Ibu Ufmut. Thanks, Pak. Terima kasih, Pak, sama Ibu, sama-sama. Ibu Lina CNP. Kok bayar PPS berapa persen apabila sebagai uang tunai dan kalau uang tunai tersebut dimasukkan sebagai deposito atau SBN? Terima kasih, kok. Oke. Kalau PPS skema 1, dia masukkan ke SBN, maka 6%. Kalau di kebijakan 2, dia masukkan ke SBN, maka 12%. Oke, 6%, 12%. Tergantung skema 1, skema 2. Kebijakan 1 atau kebijakan 2. Gitu ya. Terima kasih, Bu Lina. Ibu Sofi Dewe, Pak Awan. Ya, Bu. Ya, Bu. Bapak Wendy Taurus. Malam, kok. Pembetulan SPT badan boleh sampai berapa tahun ke belakang? Tahun 2018 masih bisa, kok. Jawabannya 5 tahun ya, setahu saya deh. 5 tahun untuk kadaluarsa ya. Jadi SPT badan masih bisa pembetulan untuk 2017 ke sekarang. Sebenarnya sih bebas. Kalau mau pembetulan mah bebas aja ke belakang. Cuman masa kadaluarsa pemeriksaan tuh 5 tahun. Jadi 5 tahun ke belakang itu sudah nggak bisa diperiksa. Yang setelah 5 tahun ya. Jadi tahun 2016, SPT 2016 sekarang sudah kadaluarsa. Mulai Januari sudah kadaluarsa. Maka kalau nggak dibetulkan pun sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa diperiksa. Gitu ya. Terima kasih Pak Wendy. Bapak Amir Sujono. Apakah dari sekarang sampai akhir Juni mungkin keluar SP2DK atau pemeriksaan untuk WP badan ataupun OP? Jawabannya sangat-sangat mungkin dan sudah terjadi, Pak. Sudah banyak yang mengalami itu. Jadi kalau Bapak merasa profilnya agak-agak beresiko, ya udah lapor dulu PPS supaya mengunci dulu nih. Kunci nggak bisa diperiksa dulu sampai 2020 sampai 2016 gitu. Ya, jadi mending teman-teman ikut PPS. Kalau ragu-ragu mending ikut PPS yang sedikit dulu supaya nanti tidak bisa diperiksa dulu untuk 2016 ke 2020. Nanti kan masih ada waktu 6 bulan untuk merapikan lagi nih PPS. Ya, PPS itu boleh dirapikan, guys. Boleh dirapikan, boleh ditambah, boleh dikurangin, boleh diubah yang dilapor di PPS. Itu gampang sekali, fleksibel sekali. Jadi kenapa tidak kita laporkan dulu seadanya, nanti tinggal ditambah lagi. Gitu, ya. Terima kasih Pak Amir. Oke, Ibu Andi sini. Apakah dengan ikut PPS, maka SPT 2020 ke bawah bebas diperiksa? Yes, itu ada di undang-undang. Ya. Jadi undang-undang ngomongnya begini,
Kalau orang ikut PPS, maka tidak akan diterbitkan SKP, surat ketetapan pajak, ya. Tidak akan diterbitkan SKP. Sedangkan SKP adalah produk dari pemeriksaan. Oleh karena tidak diterbitkan SKP, maka otomatis tidak terjadi pemeriksaan. Gitu. Tetapi di undang-undang ngomong gini, kecuali ditemukan ada harta yang belum dilaporkan, ya. Jadi kalau masih ada harta yang belum dilaporkan, ditemukan oleh pajak, maka ini nggak usah pemeriksaan, langsung terbit denda 30%. Oke? Jadi nggak ada pemeriksaan lagi, kalau ditemukan sebuah harta yang belum dilaporkan, langsung 30% terbit dendanya. Dan itu kalau mau diselesaikan, harus diselesaikan ke pengadilan pajak. Gitu, kalau mau dibereskan. Mau dilawan, harus ke pengadilan pajak. Nggak usah pemeriksaan, nggak akan ada pemeriksaan lagi, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu Andi sini. Ibu Susanti Anang. Nilai rumah yang dilaporkan di PPS itu nilai pasar per 31 Desember 2020 atau harga saat kita beli. Oke, PPS ada dua kebijakan ya, kebijakan 1 atau kebijakan 2. Di kebijakan 2, nilai rumahnya pakai NJOP 2015. Kebijakan 1 ya. Di kebijakan 1 yang 2015 menggunakan NJOP yang 2015. Kalau kebijakan 2 itu menggunakan harga perolehannya antara 2016 ke 2020. Harga belinya berapa sih sesuai dengan AJB-nya? Maka itu yang dipakai untuk ke skema 2. Untuk skema 1, NJOP 2015. Skema 2, harga perolehan. Gitu. Itu Bu Susanti, semoga membantu ya. Ibu Lilianda, bila ada perhiasan yang diberikan saat menikah, itu masuk PPS juga kah? Kalau perhiasan ini belum dilaporkan di SPT 2020, maka itu masuk PPS, Bu. Jadi PPS tidak peduli dari mana hartanya, mau dari narkoba ke, pernikahan ke, mau dari korupsi ke, nggak peduli. Pokoknya di 2020 barangnya ada, tetapi belum dilaporkan di SPT, maka masuk ke PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Lilian. Ibu Dwi Klinik, jaringannya lagi buruk, akhirnya saya harus keluar masuk. Oh iya, mohon maaf ya, Bu. Mungkin jaringan WiFi saya agak jelek hari ini. Mohon maaf, Bu. Oke, Bapak Frederick ya. Kalau 2021 ada penambahan harta, PPS-nya hitung gimana? Oke, kalau penambahan harta 2021 yang berasal dari penghasilan 2021, maka itu bukan objek PPS. Itu nggak ada hubungan dengan PPS. Oke? PPS itu hanya potong di 31 Desember 2020 saja, Pak. Gitu. Yang terjadi setelah 2020, maaf, Pak. 2020. Untuk yang terjadi setelah 31 Desember 2020 itu sudah bukan PPS, itu sudah SPT biasa, SPT 2021 gitu. Jadi dipotong di kondisi 31 Desember 2020. Itulah yang ikut PPS gitu. Kalau harta bertambah di 2021 akibat dari penghasilan 2021, maka itu bukan objek PPS. Itu masuk penghasilan SPT tahunan biasa yang 2021. Itu semoga membantu ya Pak Frederick. Bapak Amir Sujono, apakah dari sekarang sampai Juni ada kemungkinan keluar SPDOK dan pemeriksaan baru? Mohon maaf tadi kayak keulang Pak ya. Kayaknya jaringan saya agak jelek jadi keulang lagi pertanyaannya. Jawabannya bisa saja terjadi pemeriksaan, bisa saja pemeriksaan dan SP2DK. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi saat ini gitu Pak. Bapak Frederick, 2020 harta misal 1M. Setelah 2021 menjadi 2M. PPS-nya gimana? PPS-nya 1M. Nah, PPS-nya 1M. Jadi kondisi 2020. Nah, yang 2021 ini tambah 1M dong. Dari mana tambahnya? Apakah bertambah dari deposito 2020 yang dicairkan? Nah, maka itu deposito ini masuk ke PPS. Apakah berasal dari jual rumah? Yang rumah itu di SPT 2020 belum lapor. Nah, maka itu masuk PPS rumahnya. Gitu. Tapi kalau 1M ini berasal dari penghasilan 2021, maka itu masuk ke PPS masuk ke SPT 2021 biasa. Gitu, Pak. Semoga membantu ya. Oke. Ibu Katarina Lim. Pak Awan, kalau harta perolehan 2013 karena tidak ikut TA pertama, maka ikut pas final. Yang dilaporkan di pas final tahun berapa, Pak? Yang dilaporkan pas final tahun berapa, Pak? Yang dilaporkan pas final adalah harta yang 2013 itu. Harta 2013 itu pakai harga perolehan. Gitu. Cuman tadi ada informasi dari seorang teman, nggak tahu ini akurat apa enggak, dia berpendapat bahwa kalau tidak ikut TA, yang pertama 2015, dan ada harta di bawah 2015, maka itu nggak usah lapor ke PPS, nggak usah lapor ke pas final, nggak usah lapor kemana-mana, langsung masuk ke SPT 2021, tanpa perlu kena pajak.
Jadi ini masih gray area ya, Bapak Ibu. Tunggu dulu beberapa waktu ke depan, beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, kita tunggu beritanya lagi. Karena ini simpang siur nih, mengenai harta 2015, tapi orang nggak ikut TA. Ini simpang siur. Ya, kita tunggu dulu beritanya lebih lanjut lagi. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Katarina. Oke, untuk Bapak Bobby 8080. Pak, jika 2019 masih ada omset yang belum dilaporkan, jika ikut PPS, atas omset tersebut dapat dipermasalahkan, Pak? Jawabannya tidak. Tidak akan ada masalah mengenai omset. Jadi setelah orang ikut PPS, satu-satunya masalah yang akan terjadi adalah masih ada harta yang belum dilaporkan. Itu aja masalahnya. Yang omset sudah selesai. Yang pembelian sudah selesai. Yang masalah dividen, masalah sewa, masalah lain semua sudah selesai semua. Gitu. Kita beruntung sekali, Pak. Kita beruntung sekali dibantu oleh Ibu Sri Mulyani. 5 tahun kita diampuni. PPN diampuni, PPH diampuni, semua diampuni. Sekarang cukup lapor harta saja. Harta 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020, masukkan ke PPS. Kita bayar pajaknya, selesai. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke, MNC Teddy, Bapak Teddy. Malam Pak Awan, ada deposito 2019. Belum masuk ke SPT 2019 dan 2020. Tapi dicairkan di tahun 2022 Januari. Bisa ikut PPS nggak? Jawabannya iya, Pak. Jadi kondisi kita adalah hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Di hari itu depositonya ada, ya kan? Maka dia masuk ke PPS. Nggak peduli sekarang itu deposito masih ada apa nggak, tidak peduli. Pokoknya di 2020 barangnya masih ada, maka masuk ke PPS. Gitu, Pak. Semoga membantu ya. Terima kasih, Pak Teddy. Oke. Teman-teman sudah jam 9 ya, teman-teman nggak usah nambah pertanyaan lagi ya. Saya akan habiskan, tapi teman-teman nggak usah nambah pertanyaan lagi. Oke, Bapak, Ibu Pempek Palembang. Kenapa Bapak bilang bahwa orang pribadi jadi PKP itu tidak baik? Ya itu tadi masalahnya, masalah pertama adalah sulit sekali mengubah PKP. Menghilangkan PKP itu susah sekali, akan terjadi pemeriksaan. Yang kedua, kalau dia PKP, maka dia jual apapun akan kena PPN. Dia jual rumah kena PPN, jual mobil kena PPN, jual motor kena PPN. Padahal kan mobil ini waktu dia beli mungkin nggak ada PPN masukan yang dia kreditkan gitu. Jadi dia jual rumah kena PPN 10%. Kalau dia jual rumah 1M, dia mesti bayar PPN 100 juta loh. Gede loh. Gitu. Itu OP pribadi sangat berbahaya. Dan PPN ini sensitif. Dia salah lapor, dia salah catat, jadi masalah pidana. Gitu. PPN itu masalahnya pidana. Jadi hati-hati sekali. Mending orang pribadi nggak usah PKP. Kalau memang mau PKP, lariin ke CV atau PT saja. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Pempek. Bapak Big Bang 8899. Menurut Pak Awan, marketplace apa bisa ditembus DJP? Cek omsetnya. Oh, sudah bisa, Pak. Semua data penjualan kita di marketplace hari ini sudah ada di komputer pajak. Kemarin-kemarin sudah ada. Dan sudah banyak orang yang dipanggil pajak, dikirimin surat, ditemukan omset di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, dimanapun marketplace, ditemukan omset Anda sekian. Sudah banyak orang ketahuan seperti itu, Pak. Dan data-data penjualan kita di marketplace sudah ada di kantor pajak hari ini. Jadi nggak usah khawatir, tinggal tunggu waktu. Oke. Untungnya 2020 diampuni dengan PPS. Tapi 2021 nggak akan lewat. Santai saja. Terima kasih Pak Big Bang. Bapak Randy, sangat bisa DJP collect data marketplace. Ya. Terima kasih Pak Randy. Betul. Sudah terjadi, sudah banyak orang yang kena. Bapak Yanto Teguh Lee, Pak Awan, tahun 92 saya membeli rumah dan AJB tertulis 135 juta. Pada saat ini harga rumah sudah 3,5 M. Saya lapor SPT tahunan ikut AJB 92. Apakah saya harus membuat pembetulan SPT 21 dengan nilai saat ini? Tidak perlu, Pak. Nggak perlu. Jadi, Bapak sudah laporkan dengan baik dan benar, yaitu melaporkan senilai AJB 135 juta. Itu sudah betul, Pak. Nanti ketika Bapak jual 3,5 M atau berapapun harganya, itu Bapak akan bayar pajak 2,5% PPH final. Ya, PPH penjual properti. Itu sudah dibayar, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu diubah, Pak. Sudah betul. Terima kasih, Pak Yanto. Ibu Ugli Memei, terima kasih banyak Pak Wan. Sama-sama Bu, terima kasih. Ibu Emliis, kalau misal asuransi jiwanya yang ada investasi nggak pernah apa tadi? Oh, kepotong Bu. Kalau misal asuransi jiwanya
yang ada investasi nggak kepotong ya. Pokoknya kalau asuransi, nilai investasinya saja yang kita masukkan ke SPT ataupun PPS, gitu Bu. Bapak Ganari Yoga, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Pak, sama-sama. Pak Frederick, malam Pak Wan, jika di STP tabungan kali maksudnya. Malam Pak Wan, jika di STP isi tabungan. Mohon maaf Pak, kurang jelas, boleh tolong diketik lagi. Mohon maaf Pak. Ibu Emily Yis, kalau asuransi yang ada investasinya belum pernah dimasukkan ke dalam SPT, tapi uang untuk beli asuransinya itu sudah dilapor di SPT. Apakah tetap harus ikut PPS? Asuransi investasinya belum pernah dimasukkan ke SPT, tapi uang untuk beli asuransi itu sudah dilapor di SPT. Tetap nggak bisa sih masuk ke PPS, Bu. Jadi investasi asuransi itu berbeda kode nih masalahnya nih. Berbeda kode dengan yang lain, bukan kodenya tabungan, bukan kodenya deposito gitu. Maka ini akan dianggap investasi yang belum dilaporkan di SPT. Gitu sih, Bu. Jadi mending ikut PPS. Kan nggak gede lah. Kalau asuransi kan mungkin nggak terlalu besar nilai investasinya kan. Lebih aman kita laporkan daripada jadi masalah. Gitu. Terima kasih Bu Milis. Bapak Frederick, 200 juta padahal nggak sampai 200 juta. Tadi Bapak Frederick mengatakan apa tadi ya Pak Frederick? Tadi Pak Frederick bilang apa ya? Sorry Pak Frederick, kepotong. Tadi ngomong apa ya Pak Frederick ya? Malam Pak Awan, jika di SPT isi tabungan 200 juta, padahal nggak sampai 200 juta, nggak masalah Pak. Kalau kita lapor harta lebih tinggi daripada yang sebenarnya, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita lapor di bawah yang sebenarnya, itu baru jadi masalah. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Frederick. Ibu Lina CMP, kalau tunai jadi lebih baik masukkan pilihan di skema 1 boleh ya kok? Terima kasih kok. Kalau uang tunai bebas Bu. Kalau uang tunai bebas, nggak ada masalah. Mau skema 1, skema 2 nggak ada masalah. Ibu Lydia Minto, thanks ke Awan, jawabannya sangat membantu. Terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Lydia, terima kasih Bu. Ya. Jadi teman-teman nggak usah tambah pertanyaan lagi ya. Cukup sampai di sini, nanti saya akan lanjutkan sampai habis pertanyaannya. Bapak Doni Sugianto, kalau wajib pajak Wadan ikut PPS skema 1, apakah 2020 tidak akan diperiksa pajak, sedangkan skema 1 untuk harta yang belum dilaporkan tahun 15 ke bawah? Jawabannya tidak, Pak. Jadi, WP Badan hanya bisa lapor skema 1 hanya untuk 2015. Untuk 2016 ke 2020 tidak ada hubungannya. Itu, ya. 2016 2020 tetap bisa diperiksa seperti biasa. Nggak ada masalah. Jadi WP Badan anggap aja PPS-nya nggak ada gitu. Terima kasih Pak Doni. Ibu Siandayani, kalau sudah pernah ikut TA15 dan sekarang mau ikut PPS uang tunai, pakai tarif yang berapa persen? Yang 8% Bu, atau 6%. Yang skema 1 ya. Kalau uang tunai itu dia masuk yang ke skema 1, maka pakai yang tarif skema 1, yang 6 atau 8%. Gitu Bu. Oke, Ibu Mili, Ibu M. Liyis, apakah boleh ikut PPS walaupun semua harta udah dilapor hanya karena mau dapat privilege nggak diperiksa 2016 ke atas? Boleh, silakan saja Bu, nggak ada yang melarang. Tidak ada satupun orang yang boleh melarang orang ikut PPS. Ya, itu perintah undang-undang. Silakan mau ikut PPS. Ibu Yulia Astuti 873. Pak mau tanya, jika SPT tahunan 2019 belum lapor, bisa tidak melaporkan harta yang diperoleh pada tahun 2019? Sudah tidak bisa, kalau mau ikut PPS ya. Kalau dia mau ikut PPS, maka dia hanya bisa melaporkan SPT 2020 saja, yang normal, bukan pembetulan ya. Kalau dia belum lapor SPT 2019, maka sudah tidak bisa lapor. Kalau mau ikut PPS, gitu. Tapi kalau dia tidak ikut PPS, ya silakan mau lapor seperti biasa boleh saja, Bu. Oke, kalau tidak ikut PPS, boleh melaporkan SPT seperti biasa saja. 19 boleh, 18 boleh, silakan dilapor. Nggak ada masalah. Semoga membantu ya, Bu Julia. Bapak Dream Home. Kok kalau AJB lebih rendah dari transaksi sebenarnya, uang lebihnya ke rekening teman, kalau kita mengakui uang tersebut, apakah membahayakan si pembeli tanah tersebut? Tidak, nggak ada masalah. Jadi ketika kita laporkan rekening atas nama orang lain ini yang berasal dari penjualan rumah tadi, maka itu kan dilaporkan sebagai rekening, nggak ada masalah. Pajak tidak akan mempermasalahkan sumber muasalnya, tidak. Pajak akan mempermasalahkan nilainya sudah betul atau belum dilaporkan sesuai dengan harta yang sebenarnya, gitu Pak.
Jadi tidak akan dipermasalahkan asal muasalnya lagi. Yang dipermasalahkan nilainya sudah betul apa belum. Kalau nilai sudah betul sesuai dengan yang sebenarnya di tabungan, maka sudah aman. Gitu Pak ya. Semoga membantu Pak Dream. Oke, Bapak Randy. Pas final pakai nilai acuan, misalnya NJOP 31 Desember 2015 Pak. Terima kasih Pak Randy. Ini masukan dari Pak Randy ya. Pas final menggunakan nilai acuan, misalnya NJOP tanggal 31 Desember 2015 ya. Saya sendiri kurang begitu memahami pas final. Maksudnya detailnya saya tidak terlalu paham untuk pas final ya. Tapi Pak Randy sudah memasukkan, sudah memberikan informasi pas final menggunakan nilai acuannya 31 Desember 2015. Terima kasih Pak Randy. Ya masuk akal sih, emang begitu seharusnya. Bapak Frederick, Pak Awan, kalau asuransi investasi 2020, misalnya 500 juta, jatuh tempo dapat 750 juta. Berapa ya kita masukkan ke PPS? Oke, kalau Bapak yakin 750 juta itu bakal dapat, maksudnya kan dia kan pakai metode itu tuh, metode kenaikan harga saham kan. Kalau Bapak yakin masukkan bakal balik 7,5, maka Bapak lapor sebagai 7,5. Kalau ragu-ragu, maka laporkan senilai 500 saja. Nanti ketika uangnya balik 7,5, maka yang 250 tinggal bayar pajaknya 30%. Selesai. Gitu Pak. Nggak ada masalah. Tapi kalau yakin bakal balik 750, sudah ada kontraknya, maka polis itu bernilai 750. Gitu. Itu yang masuk ke PPS. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak Frederick. Bapak Bobby, terima kasih sarannya Pak. Sama-sama Pak. Bapak Ibu Pempek, terima kasih Pak Wan, sama-sama. Oke, semua. Bapak Yanto Teguh, terima kasih Pak Wan. So proud of you, sama-sama Pak, terima kasih. Bu Sif Dev, MPWP yang sudah NE, apa bisa ikut PPS? Boleh, tinggal aktifkan NE-nya Bu. Oke, MPWP sudah non-efektif, mau ikut PPS silahkan. Aktifkan NE-nya ke kantor pajak, bilang saya mau ikut PPS. Langsung saat itu juga diaktifkan, jangan khawatir. Ya. Kalau MPP sudah dihapus, langsung dibikin MPP saat itu juga. Bilang aja, saya mau ikut PPS. Pasti dibikin MPP. Jangan khawatir, Bu. Pak Frederick, oke terima kasih sama-sama. Pak, terima kasih sama-sama. Ibu Milius, lain kali 2 jam Pak Awan, 1 jam nggak cukup. Tenggorokan saya, Bu. Tenggorokannya nggak cukup, nggak sanggup. Oke, terima kasih Bu Milius. Bapak Granari, Pak, kalau tadi harus bayar PPh, tapi anak-anak berlima tidak sanggup bayar pajaknya. Jalan keluarnya gimana? Ini kan warisan, Pak ya. Ini warisannya. Kalau warisan, dia boleh menggunakan harga wajar, Pak. Harga wajar, karena kan begitu waktu dia terima warisan, nilainya kan 0 rupiah. Dia kan nggak bayar uang. Bagi dia, rumah ini nggak bernilai, rumahnya 0. Oleh karena itu, dia boleh melaporkan senilai harga wajar. Sesuai dengan pendapat pribadi dia. Bayarlah sesuai dengan apa namanya, kemampuan budget dia. Kalau budgetnya kecil ya udah lapor rumah ini nilai kecil aja, nggak ada masalah Pak, bebas. Kalau warisan mah bebas. Oke ya, terima kasih semua. Terima kasih semua, semoga membantu ya hari ini. Saya senang sekali buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga PPS ini dapat diikuti oleh kita semua ya teman-teman. Sampai jumpa lagi hari Senin depan jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, sampai jumpa teman-teman. See you semuanya.